Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah 1 minggu kita lewati, di mana kita sudah memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Lewat peristiwa yang penting dalam hidup setiap orang percaya, di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diturunkan untuk setiap kita, supaya kita punya seorang pribadi, seorang pribadi sebagai penolong, penghibur, kekuatan di dalam diri setiap orang percaya. Nah, saudara sekalian, untuk itu pagi hari ini kita akan melihat kembali apakah peristiwa 1 minggu yang kita peringati dalam turunnya Roh Kudus kemarin benar-benar mengubah, membentuk hidup kita, bahkan menjadikan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara sekalian, saya berikan suatu gambaran di atas kita ini banyak lampu, bolam, bola lampu, bola lampu ini kalau skakelnya ditekan on nyala, ditekan ke bawah mati, off. Nah, pada saat ditekan on menyala, bolam ini mengeluarkan terang, mengeluarkan terang. Karena apa? Dia mengeluarkan terang karena di dalam daripada bolam ini ada sumber terang, ada sumber terang. Jadi tidak mungkin bolam itu tahu-tahu nyala tanpa ada sumbernya, Ada sumber terang itu yang membuat bolam itu menyala. Saudara, ketika menyala bolam macam-macam, ada yang pada saat menyala itu tutupnya bisa diganti dengan warna-warni, Ada yang warna hijau, merah, biru, kuning dan sebagainya, Sehingga yang terpancar adalah warna sesuai dengan tutup daripada bolam ini, yang menutupi sumber daripada terang itu. Jadi bisa berwarna-warni tergantung dari tutupnya, tapi sumbernya tetap sama, hanya casingnya, tutupnya aja yang diganti-ganti, Jadi di dalam terang itu ada sumber terang, Jadi di dalam terang itu ada sumber terang. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, diturunkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya, dan saat ini kepada setiap kita yang mau menjadi murid-muridnya, tentu ada sesuatu yang harus nyata. Roh Kudus diturunkan dalam setiap hidup orang percaya. Nah, apakah Roh Kudus ini akan menjadi sumber terang di dalam diri kita yang nantinya memancarkan terang? Apakah ada sumber terang itu yang dapat memancarkan terang yang sesungguhnya berdasarkan sumber terang itu? Mari kita lihat firman Tuhan, di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10, Mazmur 36 ayat yang ke-10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Tema kali ini di dalam terang, melihat terang. Di dalam terangmu, di dalam terang Tuhan, kita bisa melihat terang itu. Terang yang bagaimana, saudara?
Lihat dikatakan di sini bahwa padamu, pada Tuhan, pada Kristus adalah sumber hayat, ada sumber hidup. Di dalam terangnya ada terang yang sesungguhnya. Ya. Jadi di dalam terang Kristus yaitu kehidupan, baik saat ini terutama di dalam kehidupan kekal. Jadi ada yang perlu untuk kita catat di sini bahwa di dalam Kristus ada sumber hidup. Ya. Dan apakah sumber hidup itu? Saudara sekalian, ya. Apakah sumber hidup itu? Kita lihat dalam Roma 8 ayat 6 sampai ke 8. Kita lihat apakah sumber hidup itu. Roma 8 ayat ke 6, ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, dosa, maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi sumber hidup itu apa? Sumber hidup ini adalah keinginan. Ya, keinginan. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan. Perseteruan dengan Elohim, karena ia tidak takluk kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang tidak mungkin bagi mereka yang tidak takluk kepada hukum Tuhan. Ya. Tidak mungkin, ya, memang bagi orang yang tidak takluk itu, ya, bisa ada persekutuan yang baik. Karena dia sedang menolak. Karena itu adalah keinginan daging, ya. Keinginan daging menolak keinginan Tuhan. Ayatnya ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam daging sudah tidak mungkin berkenan. Ya. Karena itulah keinginan daripada manusia duniawi kita. Jadi kalau sumber hidup itu, ya, memancarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan, ya, sesungguhnya terang itu, ini yang terjadi bagi orang yang menolak. Seperti saya katakan tadi, lampu bolam itu, ya, kalau tutupnya, casing depannya itu diganti dengan warna yang lain, maka terpancar warna yang keluarnya itu cahayanya macam-macam, tidak putih walaupun sumbernya itu putih, tapi kalau ditutup dengan warna yang macam-macam, dia akan berubah. Demikian pula dalam kehidupan setiap orang percaya, Roh Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengolahnya? Sudahkah di-on-kan sumber terang itu? Ya, apa masih off? Ya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sejenis alat yang namanya dimmer light. Ya. Artinya lampu itu bisa diatur dengan dimmer tadi, ya. Disetel redup terangnya. Ya, bisa disetel redup terangnya. Dimmer light itu, ya. Dan seringkali juga banyak anak-anak Tuhan juga mengatur, ya, kerja roh ini dengan keinginan kita tentunya, ya. Apa yang mau dipancarkan, warna apa yang kita inginkan, itu ikut mengatur, ya, keinginan. Akhirnya apa? Sumber terang itu tidak terpancar keluar, yang terpancar adalah keinginannya, keinginan daging, hawa nafsunya. Karena apa? Roh itu tidak bisa dihidupkan dengan maksimal, masih ditahan dengan keinginan-keinginan daging, keinginannya sendiri.
Karena itu kita harus waspada. Bagaimana saat ini kalau Tuhan sudah berikan rohnya itu dalam diri kita, lalu bagaimana dengan kita? Kalau dalam hidup kita ya ada sakit penyakit ya, seperti kesaksian itu, sakit penyakit, dokter bilang jangan makan A, jangan makan B, jangan makan C ya. Wah, nggak bisa. Jadi sumber untuk kesehatan dia itu mengatakan jangan A, makan B, jangan makan C. Ya dituruti, oke saya turutin. Tapi tidak langsung ya, pelan-pelan sedikit-sedikit. Itu kesehatannya di timer, ya, diatur. Tidak dimaksimalkan untuk dikerjakan. Ya. Yang rugi siapa, Saudara? Ya. Karena itu dalam diri kita itu ada roh Tuhan yang harus di-on-kan, jangan di-timer. Aktifkan, on-kan. Nah, kapan kita bisa mengaktifkan? Bagaimana cara kita mengaktifkan roh itu? Keinginan daging ini apa, saudara? Keinginan daging dalam Galatia 5, 19-21 ya. Ini ayat yang tidak asing, bahkan sering kita baca, tapi seringkali tidak bisa dilakukan oleh banyak anak Tuhan ya. Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-20, perbuatan daging atau keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah keinginan daging, ya, perbuatan daging yang selalu ya berusaha untuk tampil keluar, menguasai hidup banyak orang-orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan ya, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak akan. Karena apa? Dia tidak bisa on-kan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ya. Seperti kemarin saya katakan, Roh Kudus itu pribadi. Pribadi itu punya apa? Pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Roh Kudus itu seringkali ada yang bisa berduka. Karena itu jangan mendukakan roh Tuhan. Punya perasaan, dia duka, sedih. Kalau dia tidak diperhatikan, dia tidak di-on-kan dengan benar. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan saja didukakan, dipadamkan. Sehingga bukan roh Tuhan yang bekerja, roh keinginan daging inilah yang selalu nampak. Ya ini kalau Galatia 5 ini nampak semua keluar. Karena apa? Sudah dimatikan roh itu. Bahkan lebih parah lagi, menghujat roh. Ini tidak ada ampun baik di dunia maupun di surga. Ya, jangan sampai kita ya masuk dalam tingkat yang 3 yang tidak akan ada ampun ya. Tapi biarlah lewat kebenaran firman kali ini ya, kita mau lihat introspeksi. Kalau Tuhan sudah turunkan rohnya, lihat apakah kita sudah mendayagunakan, mengaktifkan ya, semua yang Tuhan sudah berikan, yaitu roh Tuhan itu dalam diri kita. Karena perbuatan yang paling banyak dikerjakan anak Tuhan ya ini percabulan ya. Roh daging yang selalu terjadi. Banyak anak Tuhan jatuh terjebak di dalam apa? Percabulan ya. Fornication. Dalam pemahaman daripada orang-orang di luar sana ya, fornication ini adalah hubungan seks di luar nikah. Itu dianggap sama dengan pranikah ya. Mereka menganggap
fornication yang dalam pengertian hubungan seks di luar nikah ini mereka anggap sebagai hubungan pranikah. Nggak cocok terus, nggak cocok selesai, ya. Nggak bisa, saudara. Itu pranikah dengan fornication beda. Ya. Kalau di dalam Tuhan pranikah itu adalah penjelasan tentang katekisasi, memasuki bahtera rumah tangga yang baru, pernikahan. Ini seringkali terjadi di luar sana. Ya, percabulan ini dianggap biasa. Ya, sebelum nikah testing dulu, ya, kasarannya testing. Apanya dites, ya toh. Inilah orang-orang dunia, orang-orang yang penuh dengan keinginan daging, keinginan nafsu. Ya. Dia tidak bisa membedakan, bahkan mersamakan, ya, pemahaman rohani dengan jasmani. Inilah yang dikatakan orang yang menolak hukum Tuhan. Kemudian yang sering terjadi juga adalah kemabukan, pesta pora, ya. Mabuk anggur, ya. Kalau ndak minum anggur ndak enak, Pak, ndak enak, ya. Apalagi kalau ndak mabuk, waduh, ndak dahsyat. Banyak anak Tuhan juga terjebak oleh hal ini, anggur. Banyak anak Tuhan yang terjebak oleh narkoba, ya, coba-coba akhirnya kebablasan, tidak bisa keluar. Ya, juga yang sering kali, yang kecil tapi tidak mudah untuk dilepaskan, yaitu rokok. Ya, sudah, jangan merokok, itu merusak jasmanimu, jantungmu, ya. Oh, ditulisin di rokoknya, labelnya itu merokok membunuh, ya. Digambarkan dengan tenggorokan yang lobang loh, tapi nggak peduli loh. Tapi perintah dan larangan Tuhan tidak pernah diperhatikan, ya. Seperti halnya orang merokok ini, nggak pernah peduli. Kenapa bisa terjadi sedemikian ini? Kenapa? Karena keinginan daging itu sangat kuat. Dan keinginan roh itu sepertinya off, tidak ada. Apa sih sebetulnya keinginan roh? Yang kita lihat di dalam Roma tadi, ayat yang ke-8. Kita lihat dalam pasal 8 tadi, ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan di sini, ya. Kalau kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Tuhan itu ada di dalam kamu. Jadi seseorang tidak akan hidup dalam keinginan-keinginan daging kalau dia memang hidup di dalam roh Tuhan. Artinya apa? Dia memiliki roh Kristus. Keinginan roh itu apa? Memiliki roh Kristus. Ya. Jadi kalau orang hidup dalam keinginan roh itu karena memiliki roh Kristus. Yang kedua, Galatia 5 tetap, ya, dalam Galatia 5 tadi, tapi ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, hukum agama, aturan manusia, daging lagi. Ya. Karena itu kalau orang yang punya keinginan roh yang kuat, orang ini adalah dipimpin oleh roh. Dalam perjalanan hidupnya ada roh Tuhan yang memimpin, yang mengatur, yang menentukan arah dan arahnya. Tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan itu yang bekerja luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita semua
mengonkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai sumber hidup yang sesungguhnya. Apakah masih di dimmer? Ya, roh Tuhan diaktifkan pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Karena apa? Keinginan daging masih enak ya. Keinginan daging masih enak. Ya, punya dendam, gak bisa ngelepas. Aduh, gak bisa. Ya, bagaimana? Saya sakit hati dengan si A, si B dan sebagainya. Buang, hilangkan semuanya, gak bisa. Inilah akibat kalau cuma sedikit-sedikit roh Tuhan itu diaktifkan. Tidak akan mampu untuk mengalahkan semua keinginan daging. Kalau terang itu menyala dengan baik, dengan terang, dengan baik, maka kegelapan itu akan sirna. Keinginan daging itu akan hancur. Bagaimana seseorang dapat menghancurkan keinginan daging kalau roh Tuhan sendiri tidak pernah diaktifkan? Roh Tuhan dimatikan bahkan. Tidak akan mungkin. Ya, kekuatan kita ini terbatas manusia. Kalau roh Tuhan dipadamkan, dimatikan, roh kita yang bekerja untuk mengalahkan kedagingan mustahil. Makanya cuma sedikit-sedikit tidak bisa maksimal. Karena kekuatan manusia ini terbatas. Kita butuh roh Tuhan untuk kita dapat mengalahkan keinginan daging, untuk dapat menghilangkan bahkan menghancurkan segala keinginan daging itu. Ya. Memang tidak semua dapat maksimal kita matikan, tapi sedikit demi sedikit ya dimatikan. Bukan satu keinginan matikan pelan-pelan. Lah, beda saudara ya. Jadi semua keinginan daging itu tidak sekaligus dapat dihancurkan. Perlu pertolongan roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan kuat dalam diri kita, pasti mampu semua keinginan itu disirnakan, dimatikan. Ya. Artinya bahwa jangan sedikit-sedikit marah, seringkali marah ya, nanti ya, marah itu tak kurangi saja ya. Marahnya kalau 1 hari 10 kali ya saya kurangi ya, 7 kali atau 8 kali dulu ya, itu di dimmer, dipelankan sedikit-sedikit. Tidak semuanya, itu harus satu baru dipelan-pelankan, bukan semuanya saudara. Mematikan keinginan daging itu adalah butuh roh Tuhan untuk disirnakan, hancurkan semuanya. Karena itu ya, kita perlu untuk bisa me-on-kan roh Tuhan dalam diri kita, mengaktifkan roh yang Tuhan berikan dalam diri kita, sehingga roh kita sendiri ini, pikiran kita ya tidak dapat menguasai lagi, tapi pikiran dan roh kita ini dikuasai oleh roh Tuhan yang kemudian mampu untuk apa? Memancarkan terang daripada sumber terang itu, yaitu terang Kristus itu. Karena kita milik Kristus, maka terang Kristus itu terpancar keluar, bahkan menerangi banyak orang ya, menjadi terang untuk setiap orang yang dalam kegelapan, orang yang dalam kondisi yang sedang susah. Nah, seperti saat ini banyak orang yang stres memikirkan pandemi ini ya. Tapi biarlah kita boleh tetap dihibur ya, ditolong oleh apa? Roh Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam diri kita. Berikan kesempatan roh itu aktif luar biasa dalam diri kita. Berikan roh itu ya kesempatan untuk menampilkan, memancarkan terang yang sesungguhnya itu di dalam diri kita. Biarlah kita mundur di belakang, biar roh Tuhan yang di depan, yang memimpin, ya, yang menentukan arah jalan hidup kita. Ya. Karena kita ini tidak bisa tahu dengan jelas pandangan kita yang ke depan. Ya. Sepertinya kita melihat di depan itu adalah sasaran atau tempat yang kita tuju. Tapi setelah kita jalani, ternyata kok gak sampai-sampai, ya kan? Loh, kok masih jauh ya? Kelihatan, ya. Mata memandang itu kelihatan, tapi waktu dijalani tidak sampai-sampai, seperti di padang gurun, ya. Fata Morgana, sepertinya ada sumber air, sedang haus, didatangi, ternyata tidak ada. Ya.
Seringkali banyak anak Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena berjalan mengandalkan pikirannya, kekuatannya. Ada roh Tuhan yang sudah diberikan, tidak diaktifkan, ya, tidak difungsikan dengan baik. Setiap orang percaya yang sudah dibaptis punya kesempatan untuk menerima roh Tuhan, bahkan hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, kalau belum dibaptis susah. Ya. Karena itu Tuhan bilang dalam firman Tuhan, ya, dalam Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku akan membaptis kamu dengan air, tapi Ia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan roh. Jadi baptisan Yohanes pertobatan itu harus ada dulu, baru setelah itu adanya baptisan roh. Ya, bukan baptisan roh ada terus baptisan Yohanes terbalik, tidak ada itu. Saya percaya setiap kita semua orang-orang percaya sudah dibaptis. Dan yang belum dibaptis biarlah, ya, memberi diri untuk dibaptis, supaya ada baptisan roh itu yang menyusul, mengerjakan dalam hidup seseorang, sehingga hidupnya dipimpin, dikuasai, dimiliki oleh Roh Kristus, Roh Kudus yang luar biasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ya, untuk meng-on-kan ini kita perlu, ya, keseriusan, kesungguhan. Jangan main-main, tapi ada suatu langkah yang sungguh-sungguh. Roma 8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya, jadi Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, yaitu rohnya, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi kalau kita sudah meng-on-kan roh Tuhan dalam diri kita, maka jika roh Kristus ada di dalam kamu, ya, walaupun tubuh ini sudah mati karena dosa, ya, tubuh ini, daging ini kan tubuh dosa, ya, sudah dimatikan oleh Kristus, ya, bukan hanya diperdamaikan kita, ya, tapi oleh darah Kristus kita sudah dibebaskan dari dosa, ya, dimatikan dosa dalam diri kita, ya. Tetapi ayat 11, dan jika roh Dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Dia diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini, ya, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Jadi, ya, kalau kita tidak mampu meng-on-kan roh Tuhan dalam diri kita, tidak dapat membangkitkan roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga tidak akan membangkitkan kita, menghidupkan kita oleh roh itu. Karena tidak ada roh yang untuk membangkitkan itu. Jadi saat ini kita harus dapat benar-benar memfungsikan, meng-on-kan, mengaktifkan roh Tuhan itu dalam diri kita. Aktifkan, maksimalkan bahkan, supaya benar-benar itu memancarkan terang yang dari Kristus, terang yang sesungguhnya, terang yang mengubah hidup seseorang, terang yang memampukan seseorang, terutama orang percaya, untuk mematikan semua keinginan daging. Karena tanpa itu tidak akan mungkin, mustahil. Kalau ruangan ini gelap, lampu dimatikan, bagaimana kita bisa menyingkirkan gelap itu? Ya tentu dengan terang. Kita nyalakan lampu, gelap hilang. Ya, kedagingan tidak akan mungkin hilang kalau tidak ada terang, yaitu lewat roh Tuhan
yang mampu membuat kita mematikan setiap perbuatan atau keinginan daging. Ya, keinginan daging cukup banyak, ya, bisa direnungkan, ya, dibaca dan direnungkan. Kita buat daftar mana yang sudah kita singkirkan, ya. Ayo singkirkan semua satu persatu. Iri hati seringkali terjadi, ya. Melihat yang lain diberkati, iri, ya. Lihat yang lain punya A, punya B, iri, ya. Saudara, mari singkirkan pikiran-pikiran seperti ini, ya. Ini adalah keinginan daging yang akan berbahaya jika diturutin. Karena apa? Karena Yakobus mengatakan keinginan ini kalau dituruti jadi maut, dosa, ya. Pencobaan-pencobaan itu datang bukan karena apa yang lain, tapi karena keinginan-keinginan kita sendiri, ya. Keinginan-keinginan daging ini loh yang mendatangkan pencobaan. Karena itu semua itu harus dapat kita singkirkan, ya. Hawa nafsu. Kalau nafsu makan risikonya gampang, ya kan? Badan jadi gemuk gitu aja, penyakitnya tambah. Kalau nafsu makan, ya toh. Kalau nafsunya nafsu, ya, yang negatif, ya ini yang tidak boleh, berbahaya, ya. Roh pemecah, fitnah sana, fitnah sini, saudara, mari mulai kita singkirkan itu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tidak menjadi berkat, ya. Itu membuat roh Tuhan duka, bahkan bisa padam kalau diteruskan itu, ya. Segala tindakan-tindakan kedengkian, ya, perseteruan, perselisihan, mari saudara, ya, aktifkan roh Tuhan itu yang memampukan setiap kita orang percaya sanggup untuk menyingkirkan keinginan daging, ya. Jangan dibalik, keinginan roh dimatikan, keinginan daging yang dihidupkan. Lah ini bahaya. Memang mau masuk kemana? Mau surga atau neraka? Ya, kalau keinginan daging yang terus diaktifkan, ya arahnya neraka, saudara. Karena dikatakan firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga kalau itu semua dikerjakan, keinginan daging itu. Berarti neraka arahnya. Tapi kalau keinginan daging kita matikan, arahnya adalah ke surga, rumah Bapa yang kekal, yang Tuhan janjikan untuk setiap orang percaya. Karena itu mari saat ini, ya, kita harus mampu membedakan mana yang harus kita matikan, mana yang harus kita onkan. Keinginan daging matikan, tapi keinginan roh hidupkan, terus hidupkan. Amin. Nah ini yang membuat kita boleh memancarkan terang yang sesungguhnya, terang yang daripada Kristus itu luar biasa, ya. Terang yang keluar itu memancar karena ada terang yang luar biasa dari dalamnya, ya. Di dalam terang Kristus itu kita melihat terang yang sesungguhnya. Di dalam, ya, teladan yang Tuhan berikan, kita melihat begitu banyak, ya, terang yang memancar luar biasa. Karena dia adalah sumber terang yang sesungguhnya. Ya, karena itu biar lewat firman Tuhan kali ini, ya, di dalam terang kita melihat terang, dan terang yang sesungguhnya itulah yang mampu mematikan setiap keinginan daging. Karena itu terus kita hidup dipimpin oleh roh, hidup memiliki Kristus dalam diri kita. Roh Tuhan aktif terus dan terus on di dalam diri kita, sehingga mampu untuk kita dapat menghancurkan segala keinginan dan keinginan daging itu. Ya, ini penting. Kita harus dapat membedakan dan dapat mengambil sikap yang jelas, supaya jangan sampai kita diperdaya oleh iblis, ya, sehingga kita banyak anak Tuhan dinina-bubukkan, ya, dengan segala, ya, kedagingan, keinginan-keinginan daging, ya, keinginan-keinginan dunia yang membuat seringkali banyak anak Tuhan terjebak oleh kesenangan-kesenangan dunia. Dunia dengan segala kemewahannya membuat banyak anak Tuhan jatuh, ya. Kalau ada gereja setan, ya, bukan lagi gereja Tuhan, tapi gereja setan, saudara, ya.
Bukan pakai nama tempat ibadah yang lain, tapi nama gereja yang dipakai, ya, gereja setan. Kenapa? Setan ini kok menyasarnya kepada kita, orang percaya kepada Kristus, ya. Gereja setan. Ya. Mereka menuhankan setan. Ya. Saya lihat di televisi ini, ya, pengikut-pengikut gereja setan itu luar biasa. Ya, bangga banget dengan menuhankan setan iblis ini, ya, bangga sekali, dan begitu banyak pengikut-pengikutnya. Secara mereka sudah dibutakan mata rohaninya. Roh Kudus yang ada di dalam dirinya bukan saja dipadamkan, tapi dia sudah murtad. Artinya dia mengecewakan roh Tuhan. Karena itu kita harus waspada. Di Jakarta, bahkan di Surabaya mungkin pernah saya dengar ada juga, ya, beberapa aliran tentang gereja setan ini. Tetapi kita harus waspada sekitar kita, ya, karena yang dipakai sebagai sumber pendamaian mereka, sumber daripada pengampunan dosa kalau di kita adalah lewat darah anak domba, yaitu Kristus. Tapi mereka memakai darah manusia untuk pendamaian mereka. Ya, sama-sama pakai darah, tapi sumber darahnya berbeda, ya. Karena itu mari kita harus waspada saat ini, ya, saat akhir zaman, di mana banyak sekali nabi-nabi palsu, banyak sekali penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita, berjalan seperti singa yang mengaung-ngaung untuk siap menerkam siapa saja yang tidak waspada, yang tidak sadar dan berjaga-jaga, ya. Karena itu sadar dan berjaga-jaga, ya. Ini penting, sadar dan berjaga-jaga, ya. Dalam segala hal pergunakan perisai iman, ya. Pergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, yaitu sadar. Ketopong keselamatan itu sadar, dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini yang penting, ya. Pedang roh itu harus ada, karena kalau tidak ada roh Tuhan di sini, maka susah untuk kita pakai pedang roh itu untuk dapat mengalahkan, ya, penguasa-penguasa di udara. Tidak akan mungkin, ya. Kalau roh Tuhan tidak hidup, bahkan tidak on dalam diri kita, maka kebenaran firman Tuhan itu tidak akan menjadi, ya, senjata yang luar biasa. Karena itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-10, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, ya. Roh itu akan hidup kuat karena apa? Firman yang menjadi pedang, senjata untuk dapat melawan. Karena itu pergunakan ketopong keselamatan, yaitu sadar dan terus sadar, berjaga-jaga dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengatasi, ya, segala keinginan-keinginan daging kita yang selalu ingin diaktifkan oleh iblis di dalam setiap diri kita, ya. Keinginan daging itu iblis yang mengaktifkan, ya, yang mancing-mancing dalam diri kita supaya keinginan daging itu bisa on dan terus on dan terus on, ya. Dan keinginan roh ini yang terus dimatikan karena berlawanan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging perseteruan dengan keinginan roh. Karena itu kita harus jelas mengerti, memahami bagaimana langkah kita ke depan. Keinginan roh atau keinginan daging yang lebih menonjol keluar. Pancarkan sinar terang yang daripada Kristus itu dengan benar. Jangan sampai ditutup dengan warna macam-macam seperti lampu yang ditutup dengan macam-macam warna, sehingga sumber terang itu tidak memancarkan terang yang sejati, yang sesungguhnya, yang dari dalam. Karena itu penting untuk kita saat ini, kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, karena ada roh Tuhan yang hidup, menghidupi, memimpin setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur karena semua yang terbaik
dapat kami rasakan dan terima saat ini Tuhan. Dalam persekutuan yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Engkau. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau, dan terutama mendengar kebaikan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biar benar-benar Tuhan hidup kami boleh diubahkan, biar terang yang sesungguhnya itu memancar dalam diri kami, membuat kami semua dapat menerangi orang-orang di sekitar kami, dan kami menjadi terang-terang-Mu yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang tidak bisa hadir. Biar Tuhan lawat mereka satu persatu, supaya mereka boleh tetap dikuatkan. Mereka boleh tetap Tuhan memiliki Tuhan penyertaan Engkau yang luar biasa. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Baik anak Nino, Tuhan jamah, Tuhan kuasa-Mu menyembuhkan, dan kuasa-Mu dahsyat untuk benar-benar Kau nyatakan. Baik orang tuanya benar-benar boleh Tuhan punya pemahaman, pengertian yang baik, sehingga tetap berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan untuk yang dalam pemulihan, baik pada Bapak Saidi, Bapak Sunardi, Ibu Sunardi, Ibu Tamina, dan semua yang membutuhkan zaman kuasa-Mu Tuhan. Tolong Tuhan yang terus pulihkan, Ibu Siang dalam pemulihannya terus pulihkan ya Bapa. Karena semua yang terbaik yang datang daripada Engkau membuat kami semua umat-Mu Tuhan menikmati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami boleh meninggalkan persekutuan ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menyertai semua umat-Mu. Diberkatilah kiranya di dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam setiap pekerjaan masing-masing, dalam setiap sekolah masing-masing, bahkan di dalam setiap rencana apapun yang akan kita lakukan, kerjakan. Biar Tuhan yang buat semuanya indah dan berhasil. Haleluya, haleluya. Mari tadahkan tangan kita semua. Diberkatilah kiranya kita semua di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar semuanya boleh nyata karya Tuhan untuk setiap kita kehidupan orang-orang percaya. Damai sejahtera sukacita yang datang dari Bapa Surgawi, serta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita dari pagi siang hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ucapan syukur doa kami. Haleluya, amin.